Kalau Bruder masih mengalami keraguan-keraguan, pada prinsipnya jangan mengambil keputusan. Apakah kehadiran saya bisa sambung dengan keadaan sekarang? Apakah saya sebagai Bruder bisa menjawab tanda-tanda jangan? Saya masih ragu-ragu, Bruder. Bruder, kita ini terbatas. Menjadi manusia yang sebenarnya dan menjadi manusia yang sesungguhnya, itulah hakikat tugas panggilan kita menjadi seorang Bruder. Sebagai Bruder, kita dipanggil dan diutus bersama untuk mewartakan kabar keselamatan Tuhan dan juga ikut serta dalam karya perutusan Yesus. Ia berkeliling sambil berbuat baik. Ia memberikan kesaksian mengenai kebenaran. Ia datang untuk melayani. Ia datang untuk menyelamatkan. Dan ia membawa amanat yang membebaskan, yaitu amanat kerajaan Allah, amanat cinta kasih. Ia mengundang kita untuk menyerahkan diri bagi pelayanan kerajaan Allah. Saya membawa buku 20 tahun pertama misi para Bruder di Jawa. Jadi judulnya itu Annunciate Intergentes Gloriam Dei itu. Kemudian di dalamnya Ons Missie Werk of Java 1920 sampai 1940 itu diterbitkan ketika kongregasi berumur 100 tahun, kongregasi di Belanda. Itu saya baca, tapi ya ini lebih di Indonesia, bagaimana para Bruder kelima datang ke Indonesia, perjuangannya pada awal-awal di sana, dan perjalanan dari Belanda ke Batavia, lalu dari Batavia ke Jogja, itu lalu dengan segala perjuangannya dan sampai pendirian komunitas-komunitas pertama mulai dari Jogja, kemudian Muntilan, Ambarawa, Boro, Surakarta sampai ini tahun 1940. Sebenarnya kalau kita berbicara soal visi misi maupun konstitusi ini kan sebenarnya kita berbicara soal nilai-nilai Kristiani. Nilai-nilai Kristiani itu sangat universal, umum, dimanapun pasti ada. Hanya memang menjadi suatu hal yang konkret kalau kami melihat dari awal, yang sangat kelihatan bagi kami adalah pelayanan kami bagi orang-orang yang lemah, yang miskin, yang membutuhkan. Jadi kalau kita lihat dari sejarah awal akhirnya kongregasi, mereka Order Bernardus dan Monsignor Rutten itu kan memberikan pelajaran pembinaan iman Kristiani bagi anak-anak yang terlantar. Itu awalnya, dan sampai sekarang pun kalau kita melihat khususnya bagi karya kerasulan di yayasan khususnya selalu hal ini. Di satu sisi dituntut oleh situasi untuk bekerja keras, situasinya terbatas, dan perubahan cuaca, perubahan iklim yang seolah-olah tanpa ada waktu ya. Jadi dari Batavia satu malam, lalu Batavia Jogja, 2 hari kemudian langsung tugas ya. Mungkin juga penghayatan hidup religius waktu itu ketat dalam arti ketaatan buta ya. Dalam kongregasi FIC itu, ini kan kongregasi aktif ya, jadi kongregasi bukan kontemplatif. Jadi kan ada 2 macam kongregasi ya, kongregasi aktif dan kongregasi kontemplatif. Nah, kita itu kongregasi aktif, maka dalam kongregasi FIC itu yang sangat nampak, sangat menonjol para Bruder itu sibuk bekerja untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan orang lain. Jadi tidak ada Bruder yang nganggur-nganggur, enak-enak. Semua ingin berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain. Sebenarnya waktu kecil, aku tidak pernah bercita-cita menjadi seorang Bruder. Perjumpaan dengan seorang Bruder FIC itu waktu di SMA. Biasa, sebagai anak muda, aku berkembang menjadi remaja nakal, selalu melawan aturan sekolah. Saking seringnya wajib lapor dengan Bruder.
Beliau menjadi hafal. Yang aku heran, bruder kepala sekolah itu tidak pernah memarahiku saat aku berbuat keliaran-keliaran di sekolah itu. Cara menegurnya sangat halus. Bahkan ia akhirnya mengunjungiku di rumah, mengobrol santai dengan bapak ibuku tanpa menyinggung aku yang sering bolos, tidak taat aturan, selalu dipanggil BP dan mangkir waktu pelajaran. Di desa waktu itu ada Bruder Wilhelm di sini, Bruder Belanda. Kemudian Bruder itu kok saya lihat di kampung-kampung itu, tepatnya di desa saya itu, dia itu mencari orang-orang muda yang dicarikan pekerjaan. Waktu itu dicarikan pekerjaan gitu. Kemudian karena alat komunikasi yang masih terbatas dulu juga, sehingga beliaunya itu keliling desa-desa itu mencari orang-orang muda itu yang diterima oleh Bruder Wilhelm untuk disalurkan ke luar kota gitu untuk bekerja itu. Nah, saya waktu itu juga awal-awal mau masuk jadi bruder tertarik itu ya awal-awal dari kisah seorang bruder Belanda. Saya kenal dengan para bruder. Para bruder, memang saya tidak tahu itu bruder apa, dulu belum tahu ada bruder FIC, ada bruder MTP, ada bruder CSA, dan sebenarnya saya tidak tahu. Tahunya ya bruder, itu saja. Maka kemudian saya setelah lulus ingin masuk menjadi bruder. Waktu itu memang ditanya oleh Romo, waktu itu Romo Paroki, Romo Subianto waktu itu. Kemudian ditanyai, "Loh, kamu mau masuk bruder itu kena apa?" Ya saya tidak tahu, pokoknya terbalik kepada ingin menjadi bruder saja gitu. Loh, tidak tahu kok mau masuk itu. Kemudian nanti kalau ditanyai mau apa nanti bagaimana jawaban gitu. Ya, saya tidak tahu, pokoknya ya, mau masuk saja gitu. Kemudian beliau itu mengajari saya, nanti kalau mau masuk, nanti kalau dites mesti ada wawancara dan seterusnya. Maka nanti kalau dites mengatakan mau mengabdi kepada Tuhan begitu. Maka kemudian yaitu saya hafalkan. Saya matur sama Bruder Justinus, kepala sekolah saya itu. Der, nggih nyuwun pangapunten, kula pengen sareng-sareng kanca-kanca niku badhe tumut tes ten bruderan ten muntilan. Oh, kowe ki piye to? Oh, wis didaftarke rong si Belut. Malah mboten kok kula kepengin kok. Karepmu dhewe, nggih kajeng kula piyambak. Bapak mbokmu wis ngerti, nggih dereng aku ngeten. Wis sudah. Kami bertiga, saya Gurada Kawan dan Krismanto yang diterima. Dan waktu ada pengumuman penerimaan itu, surat saya juga tidak diberikan pada saya oleh kepala sekolah saya. Lalu saya hanya melihat punya teman saya Gurada Kawan, dan nama saya tercantum di sana. Maka saya mengerti. Lalu saya menyurati Bruder Andreo, saya belum menerima surat pemberitahuan screening, tapi Bruder Andreo menjawab, surat sudah saya kirimkan kepada Bruder kepala sekolah, silahkan diurus kepada kepala sekolah. Yang muncul pada waktu itu hanya satu, saya ingin membuktikan bahwa saya itu tidak seburuk yang Bruder kepala sekolah saya pikirkan, saya tidak sejelek yang dia katakan, saya tidak sejahat yang dia pikirkan tentang diri saya. Hanya itu, ingin membuktikan bahwa saya tidak seburuk, sejelek, sejahat yang dia pikirkan. Nah, itulah akhirnya tahun 2002 saya masuk jadi postulan FIC. Mulai saya tinggalkan ya pekerjaan, pacar, teman-teman dan lain sebagainya. Waktu itu ibu saya juga nggak yakin apakah kamu tuh mampu atau bisa atau kuat bertahan gitu ya. Karena wah kamu tuh kok celelek so datnyeng gitu loh. Ayo saya hanya begitu aja. Sampai saya masuk itu ya dia tidak mengiyakan ya. Tidak mengiyakan. Baru saya kalau kekal itu dia yakin ya. Tuhan selalu punya cara yang unik untuk memanggil hidup membiara. Perjumpaan dengan bruder kepala sekolah menimbulkan kesan tersendiri dalam rangkaian sejarah hidupku.
Aku mengenal seorang pribadi yang sungguh mampu menyelami kepribadianku, masalah-masalah orang tua, dan mungkin juga persoalan yang dialami teman-temanku. Suatu kali, Bruder datang dan bertanya, "Eko, apakah kamu tidak ingin sepertiku, berbuat kebaikan demi Allah untuk sesama?" Aku bergeming dan menggeleng. "Tidak, Bruder. Walaupun aku kuliah, lanjut bekerja, pertanyaan Bruder kepala sekolah itu mengusikku. Eko, apakah kamu tidak ingin sepertiku, berbuat kebaikan demi Allah untuk sesama?" Bruder, kalau boleh jujur, selama ini yang bisa menguatkan panggilan saya adalah hidup berkomunitas. Saya tidak bisa membayangkan jika saya harus berjuang sendirian. Bruder, itulah hakikat panggilan kita sebagai bruder. Kita menyebut diri bruder, yang artinya saudara, seorang bagi yang lain. Dan sebagai bruder, kita berhasrat ingin sungguh-sungguh di dalam menerima maupun memberikan cinta. Ada kalanya saya merasa kesepian, meskipun ada dalam persaudaraan yang begitu kuat, Bruder. Kembali lagi, Bruder, kita sebagai saudara seorang bagi yang lain, tentu kita akan mengalami masa-masa yang sulit. Kita mengalami masa-masa yang gelap, dan malam-malam gelap panggilan hidup kita itu biasanya karena kita mengalami jiwa yang lelah. Saat itu saya merasa sendiri, Bunda. Saya seperti buruh yang bekerja, tapi kelelahan saya tanpa makna. Bruder, kita terbiasa membagikan kegembiraan kepada sesama bruder kita. Apakah kita juga terbesit sebagai bruder, membagikan pengalaman duka, kecemasan, dan keraguan-keraguan kita kepada sesama bruder di komunitas, atau juga kepada rekan bruder yang lain? Rasa persaudaraan itu sungguh saya alami ketika saya di SPG, ketika saya di pendidikan, dan itu ternyata persaudaraan itu kekasan Bruder FEC. We are brothers, kita saudara. Dan dalam refleksi dasar itu disebutkan pada aliannya yang pertama itu, kita percaya hidup kita itu membentuk persekutuan persaudaraan religius. Akhirnya diterima dan saya dibentuk di situ oleh tarekat melalui formasi. Diberi kesempatan untuk kursus, diberi kesempatan untuk kuliah, diberi kesempatan untuk apa saja, untuk menggali diri saya, apakah saya sesuai atau tidak dengan tarekat. Jadi saya sungguh-sungguh dibentuk oleh FEC, dibimbing, didampingi, dan yang paling berharga bagi saya adalah kalau ada kesalahan, kekilapan, diampuni. Itulah yang kunci, pengampunan dan penerimaan. Saya nggak pernah bisa memilih saya hidup dengan siapa kok. Saya nggak pernah bisa memilih. Saya juga nggak pernah bisa memilih saya mau di mana. Ya bisa saja sih didialogkan dengan provinsial, bisa saja. Tetapi ketika provinsial sudah mengatakan, iki sarai-sarana, arep ngopo? Bagi saya cuma mengatakan demikian, itu adalah bagian dari kehidupan saya. Dan ketika saya mengalami sesuatu ini, maka persaudaraan sebagai ratu kongregasi bagi saya adalah di sana ada makna kepercayaan. Dalam krisis panggilan, emosi saya sering labil, Bunda. Malah saya sering terlibat konflik dengan sesama bruder komunitas maupun dengan mitra kerja. Bruder, bersyukurlah
Bruder mengalami tanda-tanda ini. Saat penat hidup membiara, tetaplah ingat pada masa-masa yang penuh tersemangati untuk berkarya bagi Tuhan dan sesama. Allah adalah kasih. Marilah kita mewartakan kasih Allah. Gusti Allah ingkang Maha Welas Asih, kula munjuk sembah nuwun awit sedaya peparing dalem. Mliginipun gesang timbalan ingkang sampun Gusti paringaken wonten ing diri kula tuwin sederek kula para bruder FIC menika. Sampun setunggal abad kasainan dalem rumeksa wonten ing bumi Nuswantara. Satemah para bruder gayut sengkut makarya ngrembakakaken kraton dalem. Miwah kula wentah pawiyatan tuwin ngangkat derajatipun para lare lan kaneman. Tuwin andum katresnan dhateng sanak sederek ingkang miskin lan katriwal. Sakmenika kula suwun Gusti kepareng nuntun lampah kula menika. Satemah saged nglajengaken pakaryan ingkang adi menika. Menapa kemawon ingkang Gusti kersakaken, kula sendika nglampahi kanthi bingah. Kula tohaken jiwa demi luhuring asma dalem. Sakmenika tuwin saklami-laminipun. Romo Kanjeng Ludovicus Ruten nyuwun pangestu dalem. Bruder Bernardus Sugeng nyuwun pangestu dalem. Sang Kenyodai Maria ingkang pinurba mulus tanpa ciri nyuwun pangestu dalem. Kunjuk ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Kalau Mei dan Oktober itu biasanya sejak saya SD kelas 5 atau kelas 4 itu sudah ikut. Zaman dulu kan nges ya rasanya ya. Ada perjuangan, ada semacam sukacita karena tiap kali ziarah kan dibekali makanan. Lalu ketemu banyak orang. Sementara di kampung kan minoritas. Saya sendiri selalu konflik dengan ibu. Yeah. Tapi dengan ibu satu ini saya nggak bisa konflik. Dia benar-benar melindungi aku. Itu saya rasakan sekali waktu saya divonis oleh dokter bahwa saya ada kanker prostat. Saya nangis di sini. Ya di sini. Benar ibu. Dan saya memandang beliau. Sudah tenang. Dan waktu di kontrol lagi oleh dokter di RSCM, diambil biopsinya, nggak ada apa-apa. Saya stres tahun 2005 piye ya aku, wah mana saya. Nah dari kebingungan ini saya mau bertanya kepada siapa? Wong saya bruder, aku ya seming matur karo Gusti Allah. Aku neges. Memang saya ketika saya sudah pindah ke proses pindah ke Muntilan, sebelum saya masuk ke unit di SMA, aku ke Sendangsono memang. Saya memang berdoa kepada Bunda Maria, yang memang berdoa kepada Bunda Maria itu dari pengalaman iman saya banyak terkabul ya. Dalam peristiwa-peristiwa kritis hidup saya banyak terkabul. Saya yakin aku datang aja ke sana. Aturun cen mawar peni udak bingar bapar Gusti apritondo kasangsaran jenih mulyeng kalanggengan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah
Bunda Maria itu menderita tapi membantu umat Allah itu. Maria adalah orang yang sederhana, yang rendah hati, yang turut mengerti, memahami akan Allah. Saya merasa semakin mantap untuk berprasetya kekal. Meskipun saya menyadari bahwa masih banyak keraguan, justru inilah yang menjadi ruang bagi Allah untuk selalu menguatkan. Bruder, kita mempersembahkan seluruh diri kita, tidak hanya kelebihan, tetapi juga kekurangan serta cacat celah kita. Allah memberkati, gereja melengkapi, dan Bunda Maria pasti merestui. Yang membuat saya ragu-ragu, Bruder, apakah idealisme, cita-cita, serta mimpi-mimpi dalam karya ini sesuai dengan kehendak Allah, gereja dan kongregasi? Bruder, sebagai kongregasi, karya kita adalah karya bersama, bukan karya individu. Kita melibatkan diri kita dalam semangat dan karya Yesus Kristus. Kadangkala kita terjebak untuk membuat gebrakan meminta demi kemegahan diri kita. Itulah yang menjadi bahan pergulatan saya, Bunda. Saya takut jatuh pada kesombongan diri. Hal inilah nantinya yang akan terus-menerus merasa diri saya kurang dan butuh pengenuhan. Bunda, saya butuh masukan. Semangat untuk melayani dan membantu pada sesama. Itu yang dulu saya peroleh dari para buder pendahulu-pendahulu kami, ya. Lalu tidak memperhitungkan mengenai soal biaya atau materi. Semua adalah kemurahan Allah, dan Allah akan memberi dan menyelenggarakan apa yang saya harapkan, saya inginkan. Nah, kalau di sini saya punya mobil, ya. Kalau saya kemana pakai mobil, bisa dan dapat dan boleh dan punya hak otorisasi. Tapi saya tidak pernah saya cuman ke situ pakai mobil, ya jalan kaki aja lah. Bisa, ya. Kalau tidak jalan kaki ya sepeda motor, ya. Cuma itu tadi, ini tidak sekarang punya duit tidak boleh pakai, atau minta kebutuhan pribadi juga harus meminta apa yang ada. Itu yang bagi saya menjadi sedikit dalam tanda petik waktu itu ya, gitu, risih ya. Pakaian juga apa adanya kan gitu tuh, tidak boleh pakai yang aneh-aneh kan itu. Dulu kan aneh-aneh sesuka aku tuh mau beli apa terserah. Juga ya tidak boleh, harus menyesuaikan. Anda semua kan sekarang jadi frater, makanya harus. Nah ini kan jadi jengah sendiri tuh. Dulu ekspresi terus dengan sendirinya, tapi sekarang itu kan harus mencoba berposisi sebagai yang boleh dikatakan ya dituakan, disepuan, dipandang baik, dipandang oleh masyarakat. Makanya ini kan sesuatu yang harus disesuaikan pola hidupnya. Spiritualitas Allah adalah kasih, itu perasaan, pemahaman dikasih oleh Allah, lalu mengembalikan seluruh hidupnya bagi Allah dalam bentuk kongregasi FIC ini. Nah itu mendasari banget itu. Maka direwangi orang di bojo, direwangi ninggal kayak macam-macam itu ya karena itu perasaan itu kan. Maka semakin hilang perasaan itu, ya semakin hilanglah komitmen, semakin hilanglah merasa perasaan dikasih Allahnya, ya lalu mencari kasih yang lain. Karena soal kaul komunian bukan soal tidak nikahnya jelas saya nggak nikah, tapi bagaimana itu menjadi kaul yang tidak mandul, menjadi tidak nikah tapi yang produktif, ya saya totalitasnya di situ.
Tahun kedua saya didatangi Buddha Provinsial, waktu itu Buddha Dwi. Kamu pindah ya? Bulah, aku kayak penyesuaian ya. Ora, kamu pindah ke Panlit. Waduh, nah itu tadi tidak sesuai dengan harapan lagi. Tapi karena ini kerso dalam Gusti, monggo. Resiko jadi bunuh lah. Kesetiaan jadi wujud. Salah satu prasetya saya kan setia taat. Taat pada pimpinan itu, taat pada Gusti. Impian saya semua bruder harus bisa hidup bahagia dalam kongregasi, dan semua bruder harus bisa merasa dirinya berguna dan bermanfaat, sehingga jangan sampai ada bruder yang menyesal pernah menjadi bruder. Waktu kecil, aku menganggap setiap laki-laki yang menggunakan jubah ini adalah seorang malaikat. Setelah aku mengenakannya sendiri, barulah aku sadar pakaian ini membalut seorang manusia biasa, penuh kerapuan, bahkan tak terlepas dari dosa. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saya memohon, sudilah Bruder Fransiskus Asisi Dwiatno FIC selaku utusan pemimpin umum menerima prasetya saya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.